Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Miko, NIM 1922428140, jurusan Teknik Informatika, konsentrasi Software Engineering, Universitas Raharja. Baik, saya akan mempresentasikan pertemuan ketiga, itu bahasa Indonesia, yang berjudulnya Ragam Bahasa Indonesia. Pengertian yang pertama yaitu adalah pengertian ragam bahasa Indonesia, dan yang kedua ragam bahasa baku dan tidak baku, dan yang ketiga adalah ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Yang keempat adalah bahasa lisan dan tulis, dan yang kelima adalah bahasa Indonesia baik dan benar, yang kita jelaskan atau yang kita akan presentasikan hari ini, yaitu ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu alat komunikasi yang melalui bahasa manusia dapat saling berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, sering belajar dari lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Bahasa Indonesia memang banyak ragamnya. Hal ini karena bahasa Indonesia sangat luas pemakaiannya dan bermacam-macam ragamnya. Penuturnya, oleh karena itu, penutur harus memiliki atau mampu ragam bahasa yang sesuai dengan keperluannya atau latar belakangnya. Dan ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan. Kawan berbicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Bachman 1990 sering dengan variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme atau memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut dengan ragam standar, yaitu Subryato 2000. Yang kedua adalah ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan atau diungkapkan melalui mulut kita sendiri, organ tubuh kita sendiri, yaitu seperti mulut. Itu bisa dibilang ragam lisan, atau mengeluarkan dari sebuah mulut kita terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Bahasa lisan lebih ekspresif di mana mimik atau bentuk latar atau ekspresi muka, intonasi dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu, mendukung komunikasi. Yang dilakukan ragam lisan dapat kita temui misalnya pada saat orang berpidato, berbicara, atau berkontribusi dan lain-lainnya, memberi sambutan dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan yang non standar, misalnya dalam percakapan antara teman satu sama lain. Itu adalah pembicaraan ragam lisan yang tidak resmi. Percakapan di pasar atau dalam kesempatan non formal lainnya, seperti tempat berlanja, keluar dan sebagainya, itu adalah ragam yang non lisan. Ragam lisan diantara lainnya meliputi yaitu ragam bahasa cakapan atau ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu adalah adanya lawan bicara, seperti kita berbicara sama teman, yaitu adalah ragam kita berbicara. Dan yang kedua adalah terikat waktu dan ruang, dapat dibantu ragam mimik atau muka wajah, intonasi, sedangkan anggota tubuh, seperti kita ragam berbicara dengan mimik atau intonasi, yaitu seperti kita mengucapkan turun rendahnya suatu pembicaraan kita terhadap teman atau pada orang lain. Dan mimiknya itu seperti adalah kita intonasi wajah, muka, dan gerakan tangan yang pada ada
pada anggota tubuh kita. Dan yang keempat adalah unsur-unsur di matematika biasanya dinyatakan hilangnya atau tidak lengkap. Contoh kalimat ragam bahasa lisan adalah enggak sengaja Ardi menginjak pecahan gelas hingga kakinya luka. Semalam ada berita tentang kecelakaan mobil nabrak motor. Dan ragam resmi. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang bisa digunakan dalam suasana resmi atau formal. Misalnya surat dinas, pidato dan makalah atau karya tulis. Digunakan dalam situasi resmi, nada bicara yang cenderung datar, kalimat yang digunakan kalimat lengkap. Contoh kalimat ragam bahasa resmi yaitu adalah saya sudah membaca buku itu. Contoh yang kedua adalah saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah tadi malam. Dan yang keempat adalah ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang bisa digunakan dalam suasana tidak resmi. Misalnya surat pribadi atau dalam surat untuk keluarga yang berbentuk lisan, atau contohnya dalam percakapan sehari-hari atau ciri-cirinya digunakan dalam situasi tidak resmi, sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Contoh ragam tidak resmi yaitu adalah saya sudah baca buku itu. Saya sudah ngerjain PR tadi malam. Dan yang berikutnya adalah pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan berbicara dan orang-orang yang berbicara, serta menurut medium pembicaraannya, yaitu di Dikbud 1991-803. Banyaknya ragam bahasa yang dipakai oleh seseorang dalam berkomunikasi itu tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut, yaitu cara komunikasi atau lisan atau tulisan. Cara pandangan penutur terhadap mitra komunikasi, ya seperti yang saya bicarakan tadi adalah cara penutur terhadap mitra komunikasi yaitu sebuah mimik atau sebuah intonasi kita berbicara kepada seseorang atau kepada teman sendiri. Dan itu adalah topik yang dibicarakan, pusat apa yang kita bicarakan kepada teman kita, yaitu sebuah judul. Ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui sebagai dasar warga masyarakat pemakai sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Dan itu adalah ragam yang tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpan dari norma ragam baku sendiri. Zainal Arifin dan Amran Tasyain 2012-2021. Berikutnya adalah fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku adalah seperti contohnya ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah pemersatu, yang kedua adalah penanda kepribadian atau pemberi kekasan, dan yang ketiga adalah wibawa, dan yang keempat adalah kerangka acuan. Berikutnya ciri bahasa baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Tidak dipengaruhi bahasa daerah baku saya mengapa dilihat bertemu, itu seperti yang tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, itu bahasa baku yang ciri bahasa baku. Dan yang kedua adalah tidak dipengaruhi bahasa asing baku, ya, cuma contohnya seperti kantor tempat sudah banyak sarjana, itu benar, kesempatan lain. Dan yang ketiga adalah bahasa percakapan baku. Yang tidak baku seperti yang saya jelasin tadi, itu adalah resmi ragam bahasa baku yang maksudnya yaitu yang ada perkataan resmi. Dan yang tidak resmi, contohnya seperti
gua, kenapa, lu, kalau bahasa resminya itu kita bisa lihat saya. Kalau bahasa yang tidak resminya itu adalah gua. Dan berikutnya adalah pemakaian himbauan secara eksplisit. Yang bakunya adalah ia bekerja keras, dan yang tidak bakunya adalah ia kerja keras. Nah, di sini ada kata-katanya. Dan ada yang kedua, contoh kedua adalah mengantar makanan. Yang tidak bakunya adalah antar makanan. Berikutnya adalah tidak mengandung arti pleonasme. Yang mana tidak arti pleonasme, yang seperti yang kalau bahasa resminya itu bakunya adalah bahasa bakunya para tamu, tidak bakunya para tamu-tamu. Hadirin, para hadirin, maju ke depan. Nah, berikutnya adalah pemakaian bahasa baku dalam komunikasi resmi, yaitu surat menyurat resmi atau dinas pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penanaman dan peristilah resmi. Dan yang kedua adalah wawancara teknis, yaitu laporan resmi dan tulisan ilmiah. Dan yang ketiga adalah pembicara di depan umum, yaitu ceramah, kuliah, dan berpidato atau berkhutbah. Yang keempat adalah dalam pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati, yaitu antara bawahan dan atasan, seperti dalam kantor sebuah siswa atau guru, dalam organisasi atau setiap perkumpulan. Dan berikutnya adalah ragam bahasa lisan dan tulisan. Itu ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dituturkan dengan indera mulut, sedangkan ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol atau huruf-huruf. Kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa mempunyai nilai rasa yang tepat sesuai dengan situasi pemakaiannya. Yang kedua adalah bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah yang dengan konsisten atau bahasa yang sopan kita berbicara kepada orang lain. Bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki fungsi yang pertama adalah pemersatu kebinekaan rumput dalam bahasa dengan mengatasi batas-batasan kedaerahan. Dan yang kedua adalah penanda kepribadian. Kepribadian ini menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Dia adalah membawa kewibawaan karena pendidikan dan yang kita pelajari. Dan yang keempat adalah kerangka acuan tentang tepat tidaknya betul tidaknya pemakaian berbicaraan. Mungkin hanya ini yang saya dapat mempresentasikan materi ragam bahasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.